Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok C2. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan CBL dari kelompok kami. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari Cipandi dengan NIM akhir 030. Perkenalkan, saya Kede Andreas Sasrawija dengan NIM akhir 040. Perkenalkan, nama saya Lila Muhammad Sri Jayatri dengan NIM akhir 045. Perkenalkan, nama saya Nima Dena Jarista Putri dengan NIM akhir 048. Perkenalkan, nama saya Ideo Nyoman Gede Mandra dengan NIM akhir 050. Perkenalkan, nama saya Ideo Manik Sumarta dengan NIM akhir 051. Perkenalkan, nama saya Novia Kristina Elisa Wiswati dengan NIM akhir 052. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok C2 akan membuat video mengenai hematologic features of ketamine silazine and ketamine diazepam combination anesthesia for dog castration. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama ada Komang Rika Utami Darmayanti Pande dengan NIM akhir 030. Kemudian ada Ikadek Andriasa Sastrawijaya dengan NIM akhir 040. Ada Nilo Komang Sri Jayatri dengan NIM akhir 045. Kemudian ada Nimade Nadia Ristra Putri dengan NIM akhir 048. Kemudian ada saya sendiri, Ideo Nyoman Gede Mandra dengan NIM akhir 050. Kemudian ada Ideo Made Kusumarta dengan NIM akhir 051. Kemudian yang terakhir ada Novinia Christina Elizabeth Salawati dengan NIM akhir 052. Selanjutnya yaitu pokok pembahasan. Adapun yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian rumusan masalah dan tujuan, selanjutnya kasus, kemudian hasil premedikasi dan anestesi, yang selanjutnya pembahasan, yang terakhir kesimpulan. Baik, yang pertama itu ada pendahuluan. Anestesi umum diperlukan pada hewan untuk menghilangkan rasa nyeri dan juga stres selama prosedur tertentu. Premedikasi atropin sulfat ini diberikan untuk mengurangi hipersalivasi dan juga mencegah bradikardika akibat dari pemberian silazin. Ketamin digunakan sebagai anestesi utama karena memiliki efek analgesik cepat, namun reaksinya ototnya kurang baik, sehingga sering dikombinasikan dengan yang pertama yaitu seperti ketamin dan juga silazin atau KX. Itu akan memberikan sedasi dan juga analgesik yang baik, tetapi dapat menurunkan frekuensi jantung. Sedangkan yang kedua itu ada ketamin dan juga diazepam atau KD. Itu akan memberikan reaksi otot yang lebih baik tanpa menekan sistem kardiovaskular. Baik, adapun rumusan masalahnya, yang pertama yaitu adalah bagaimana pengaruh pemberian kombinasi ketamin silazin dan juga ketamin diazepam terhadap parameter hematologi pada anjing yang dikastrasi. Lalu yang kedua, bagaimana peran premedikasi atropin dalam menjaga kestabilan fisiologis selama anestesi kombinasi tersebut. Lalu untuk tujuannya, yang pertama yaitu menganalisis pengaruh kombinasi ketamin silazin dan juga ketamin diazepam terhadap gambaran hematologi, yang dimana itu ada eritrosit, hemoglobin, hematrokin, dan juga leukosit pada anjing yang menjalani kastrasi. Yang kedua yaitu menjelaskan hubungan antara premedikasi atropin dan kestabilan fisiologis selama proses anestesi. Yang ketiga yaitu menentukan kombinasi anestesi yang paling aman dan juga efektif yang digunakan pada prosedur kastrasi pada anjing. Baik, kita lanjut pada kasus yang kami angkat. Pada bagian pertama ada hewan percobaan dan desain penelitian, di mana penelitian ini berlokasi pada Rumah Sakit Hewan Pendidikan atau RSHP Universitas Nusa Cendana, Kupang, dengan periode Juni sampai November 2023, dengan subjek 6 ekor anjing jantan lokal berumur 6 bulan sampai dengan 2 tahun dengan berat badan 8 sampai 15 kg. Desain penelitiannya tersendiri yaitu eksperimen laboratorik post-test only control group dengan pembagian kelompok K1 yaitu ketamin 10 mg per kilogram berat badan yang diinjeksikan dengan intravena. Lalu ada silazin dengan dosis 1 mg per kilogram berat badan dengan injeksi intravena pula. Selanjutnya yaitu prosedur anestesi dan operasi, di mana yang pertama anjing-anjing tersebut dipuasakan selama 6 jam sebelum operasi dengan premedikasi atropin sulfat 0,04 mg per kilogram berat badan yang diinjeksikan secara subkutan. Selanjutnya ada induksi sesuai kelompok dengan perlakuan melalui vena sepalika anti bracii.
pengamatan tanda anestesi yaitu hilangnya refleks pedal, relaksasi otot, dan sedasi dengan prosedur kastrasi dengan metode terbuka. Dengan tahapan, yang pertama, insisi skrotal hingga tunika vaginalis, yang kedua, ligasi pembuluh darah dan ductus deferens, dan yang ketiga, pemotongan testis dan penutupan luka. Baik, selanjutnya yaitu pengambilan sampel dan analisis data. Yang pertama yaitu melakukan pengambilan sampel darah sebanyak 1 mili diambil melalui vena cephalika anterivagini sebanyak 2 kali. Yang pertama dilakukan selama 30 menit sebelum induksi anestesi dan 60 menit setelah induksi anestesi. Lalu kedua yaitu pemeriksaan hematologi meliputi total eritrosit, kadar hemoglobin, nilai hematokrit, dan juga total leukosit. Kemudian dianalisis menggunakan uji varian test atau dalam kelompok dan independent test itu antar kelompok. Baik, yang selanjutnya yaitu hasil premedikasi dan anestesi. Yang pertama yaitu hasil premedikasi. Atropin sulfat 0,04 mg per kilogram diberikan secara sukuketan, diberikan 15 menit sebelum induksi untuk mencegah bradikardia, hipersalivasi, dan juga bronkospasme. Saat anestesi umum, atropin menjaga kestabilan denyut jantung dan mengurangi sekresi pernafasan. Di mana penting karena anestesi seperti silazin dan ketamin dapat menimbulkan resiko kardiovaskular dan aspirasi. Premedikasi ini sangat efektif menjaga kondisi fisiologis hewan selama operasi tanpa menimbulkan stres sistemik dan mendukung keberhasilan anestesi. Baik, yang selanjutnya yaitu hasil anestesi. Kombinasi ketamin dengan silazin atau KX dan ketamin dengan diazepam atau KD pada kastrasi anjing berbeda dalam efek fisiologis dan hematologis. KX atau ketamin silazin memberikan sedasi kuat tetapi beresiko brakardia dan perubahan hematologi karena efek kardiovaskular silazin. Sedangkan KD atau ketamin diazepam lebih stabil secara hemodinamik dan hematologis tanpa risiko yang besar. Meskipun keduanya aman, ketamin diazepam lebih direkomendasikan terutama untuk hewan yang dengan risiko kardiovaskular karena menjaga kestabilan sistemik lebih baik. Baik, pada slide pembahasan ini ditampilkan hasil uji independen tes yang membandingkan dua kelompok perlakuan anestesi, yaitu ketamin kilazin atau KX dan ketamin diazepam atau KD. Nah, dari tabel terlihat bahwa setelah 60 menit pemberian anestesi, tidak ada perbedaan yang signifikan pada nilai eritrosit, hemoglobin, hematokrit, maupun leukosit antar kedua kelompok dengan nilai P lebih besar dari 0,05. Artinya, kedua kombinasi anestesi ini tidak menimbulkan perubahan bermakna terhadap parameter hematologi dan nilainya masih berada dalam kisaran normal. Nah, pada kelompok KX memang terjadi sedikit penurunan kadar eritrosit, hemoglobin, hematokrit, serta leukosit di bawah batas normal. Penurunan ini disebabkan oleh dilatasi limpa dan vasodilatasi perifer akibat efek anestesi pada sistem saraf pusat. Sementara itu, kelompok KD menunjukkan adanya peningkatan ringan eritrosit dan hematokrit serta penurunan leukosit yang tidak signifikan. Nah, kondisi ini menandakan bahwa kombinasi ketamin diazepam memberikan efek yang lebih minimal terhadap sistem hematologi dibandingkan kombinasi ketamin kilazin. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan. Jadi, penelitian menunjukkan bahwa kombinasi ketamin silazin dan ketamin diazepam aman dan efektif digunakan sebagai anestesi umum pada anjing. Karena keduanya memberikan efek sedasi, analgesik, dan relaksasi otot yang stabil tanpa mengganggu fungsi organ vital.
Hasil pemeriksaan darah menunjukkan penurunan ringan pada PCF, HB, dan RBC, namun tidak signifikan. Sedangkan MCHC dan eosinofil menurun nyata dan dari menit ke 90 hingga ke 120 akibat stres fisiologis dan pengambilan darah yang berulang. Parameter ALT, BUN, dan kreatinin tetap stabil, menandakan fungsi hati dan ginjal normal selama anestesi. Ketamin bekerja menghambat reseptor NMDA, sementara zilazin dan diazepam memperkuat efek sedatif. Waktu induksi sekitar 3 menit dengan efek yang cepat, stabil, dan mudah dikontrol. Dengan dukungan premedikasi atropin untuk mencegah bradikardi dan hipersalivasi, kombinasi ketamin dan silazin dinilai efektif dan ideal untuk prosedur kastrasi anjing. Di samping kiri merupakan gambar grafik yang menunjukkan perubahan WBC, MCF, dan MCHC pada anjing yang diberikan kombinasi anestesi. Terlihat bahwa nilai WBC dan MCF relatif stabil selama anestesi, sedangkan MCHC sedikit menurun pada menit ke 90 hingga ke 120. Penurunan ini masih dalam batas normal dan tidak menunjukkan gangguan fungsi darah yang signifikan. Selanjutnya, kombinasi ketamin dan silazin memengaruhi denyut nadi dan frekuensi napas, namun tidak mengubah suhu tubuh secara signifikan. Setelah diinduksi, denyut nadi meningkat tajam selama beberapa menit akibat efek ketamin, lalu menurun dan stabil kembali pada menit ke 120. Frekuensi napas juga naik sesaat setelah induksi dan normal setelah 15 menit. Dari grafik biokimia LT, urea, dan kreatinin tetap stabil, menunjukkan fungsi hati dan ginjal normal. Secara keseluruhan, kombinasi ini aman dan tidak mengganggu sistem fisiologis, namun terregulasi selama anestesi pada anjing. Baik, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Kombinasi ketamin dengan silazin serta ketamin dengan diazepam pada anjing kastrasi tidak menyebabkan perubahan signifikan pada parameter hematologi seperti eritrosit, hemoglobin, hematokrit, dan leukosit, sehingga keduanya aman secara hematologis, tanpa menimbulkan stres sistemik atau gangguan perfusi darah. Namun, kombinasi ketamin dengan diazepam menunjukkan kestabilan fisiologis dan kardiovaskular yang lebih baik dibandingkan ketamin dengan silazin, terutama dalam mencegah redistribusi eritrosit yang dapat menurunkan hematokrit. Keberhasilan anestesi juga dipengaruhi oleh premedikasi atropin yang membantu menjaga homeostasis tubuh dengan mencegah baradikardia, hipersekresi, dan juga gangguan hemodinamik. Oleh karena itu, kombinasi anestesi ini direkomendasikan untuk kastrasi anjing dengan pemantauan klinis serta protokol pra-anestesi yang tepat. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Nah, sekian video yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam video. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.